Selamat datang di cerita selanjutnya. Saya dosen pengampu bersama Tanggul atau Data Unggul mendampingi Anda untuk menyelesaikan misi selanjutnya dalam materi basis data lanjut. Pada materi ini kita akan membahas tentang trigger, di mana materi sebelumnya yang seharusnya sudah Anda kuasai adalah join, store procedure, dan juga function. Mari kita mulai. Mari kita mulai dalam materi trigger. Trigger merupakan pemicu pernyataan yang dieksekusi secara otomatis oleh sistem basis data sebagai akibat dari perubahan basis data. Kata kuncinya adalah pemicu dan otomatis. Jadi trigger berfungsi sebagai pemicu, sehingga secara otomatis sebuah kode query dijalankan untuk perubahan data. Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk merancang mekanisme trigger, tabel apa? Kapan dieksekusi? Perintahnya apa? Biar enak saya singkat TKP, jadi ingat trigger, ingat TKP. Jadi pertama silahkan menspesifikasikan tabel apa sebagai induk inang trigger, kemudian menspesifikasikan kapan trigger harus dieksekusi, dan selanjutnya menspesifikasikan perintahnya apa yang akan dilaksanakan ketika trigger dijalankan. Trigger sebenarnya tidak lain adalah suatu pemrograman PL/SQL yang mirip dengan prosedur atau function. Perbedaan mendasar dengan prosedur adalah aktivasinya, di mana prosedur dapat dipanggil secara langsung, sementara trigger dipanggil melalui pemicu yang berupa bahasa DML, Data Manipulation Language. Bahasa DML yang digunakan sebagai pemicu adalah insert, update, dan delete. Baik, sekarang kita berusaha mengenal dengan jenis trigger. Ingat, contoh ini merupakan jika menggunakan SQL Server. Jika menggunakan database lain akan ada perbedaan pada struktur sintak atau penamaan, tetapi mempunyai makna yang sama. DML triggers, Data Manipulation Language, bisa pada operasi insert, update, dan delete, dan eksekusi berjalan dengan konsep after atau instead of. DDL triggers, Data Definition Language, merupakan trigger pada perubahan struktur database seperti create, alter, dan drop. Bisa digunakan untuk melakukan audit atau pembatasan pada perubahan skema database. Sedangkan logon triggers digunakan untuk logging aktivitas pengguna. Sekarang kita lanjutkan langsung dengan contoh trigger sehingga Anda semua bisa lebih memahami. Dengan konsep TKP maka bagian T atau tabel apa yang kita beri trigger. Pada contoh trigger akan berada atau menempel pada tabel mahasiswa dan actionnya otomatis akan merubah tabel status X pada kolom statusnya. Bagian K atau kapan dieksekusi, yaitu setelah data masuk atau after insert. Dan bagian P atau perintahnya apa? Perintahnya yaitu jika ada data masuk ke tabel mahasiswa, maka otomatis akan menambah mengupdate data pada tabel status dengan kondisi jika nilai lebih besar 80 maka statusnya lulus. Cermati bagian query-nya. Ingat, ini contoh menggunakan SQL Server. Pada bagian awal merupakan query untuk membuat trigger dengan create trigger dengan nama masuk statusnya dan ditempelkan pada table mahasiswa on mahasiswa dengan kondisi perintah dieksekusi adalah after insert. Di antara begin dan end merupakan query untuk algoritma jika B nilai lebih besar dari 80 maka statusnya lulus, jika tidak maka gagal. Setelah terbentuk trigger, kita coba dengan memasukkan data pada tabel mahasiswa, maka akan terlihat hasil pada tabel status. Kita lanjutkan dengan contoh lainnya, di mana dengan menggunakan tabel yang sama pada contoh sebelumnya, yaitu tabel mahasiswa X dan tabel status X. Untuk bagian T ditentukan bahwa trigger nempel pada tabel mahasiswa dan melibatkan tabel status is. Untuk bagian K adalah eksekusi dilakukan sebelum data masuk. Sedangkan bagian P atau perintahnya adalah cek data dulu sebelum dimasukkan. Jika data nilai tidak ada, maka akan ada error warning sehingga data tidak bisa masuk. Jika ada, maka dimasukkan. Cermati pada bagian coding dengan query. Setelah dibuat trigger dengan nama cek nilai pada table mahasiswa X, maka digunakan perintah instead of insert. Sedangkan di antara begin dan END merupakan algoritma untuk kondisi untuk cek entry data. Jika kosong, maka error warning ke pengguna. Sekarang dijalankan dengan mencoba dua kondisi data kosong, maka keluar error warning, dan data lengkap maka bisa masuk. Terlihat hasil insert berhasil, dan karena pada sebelumnya sudah ada trigger untuk status nilai, maka otomatis juga akan terupdate pada table status X. Contoh sebelumnya merupakan model trigger dengan SQL Server. Model lain jika memakai Oracle. Ada yang disebut DML triggers, Data Manipulation Language, untuk operasi insert, update, dan delete, bisa berupa after atau before triggers.
Kemudian berdasar waktu pemicuan sebelum operasi DML bisa terjadi before trigger, after triggers. Kemudian berdasar tipe data yang terlibat yaitu trigger pada tabel dan trigger pada view. Kemudian berdasarkan jenis operasi yang dipicu, row level versus statement level, misalnya untuk row level trigger for each row. Pada Oracle terdapat juga instead of trigger. Ini adalah jenis trigger khusus yang digunakan pada view, di mana trigger ini menggantikan aksi default, insert, update, delete, dan juga compound trigger untuk menggabungkan berbagai jenis event seperti before insert, after update, delete dalam satu blok trigger. Pahami konsep triggernya, jangan dihafalkan ya. Sekali lagi kita ulangi, ingat trigger, ingat TKP. T untuk tabel apa saja yang terlibat dalam database. K untuk kapan dieksekusi, misalnya before atau after. P perintahnya apa, dimana pertimbangkan jenis perintah seperti pada DML, DDL, atau bahkan pada fungsi khusus seperti pada login user, validasi input. Pada bagian akhir cerita materi pertemuan ini saya mengingatkan jika sudah sampai materi ini Anda sudah mendalami pemahaman dalam konsep database tingkat lanjut, sehingga lanjutkan membuat desain database berdasarkan kasus Anda yang sudah disertai perancangan trigger. Dan sampai di sini isi desain DB Anda sudah mencakup ER dengan konsep ER beserta relasi tabel, story procedure, function, trigger. Jumpa lagi pada pertemuan seterusnya. Jangan lupa untuk menyelesaikan misinya.